menilapong renggio rembabe tajoke munde sawangi gurae halus dibasahi kebiasa loke burung ke patuni serabi lantongi hingga ke pulang sulang ke kita ingat ada sadar mulia kita panang ke kita era sebasio Jamat tua penanya berdengar Api datang, ayo siap-siap. Ia adalah dapur. Ini adalah dapur. Tolong rapikan sesuai jenisnya. Putri yang rapi datang, ayo siap-siap. Ini adalah lemari buku. Tolong rapikan sesuai jenisnya. Senang susah tak peduli. Jangan dikriminalisasi. Ayo kewer-kewer bersama kami. Yang itu demokrasi. Miskin kaya tak peduli. Yang jangan diintimidasi. Ayo kewer-kewer bersama kami. Desa dan kota ayo kewer-kewer. Miskin dan kaya ayo kewer-kewer. Tua dan muda ayo kewer-kewer. Semua gembira ayo kewer-kewer. Pustaka Kampung Impian merupakan salah satu program dari Rumah Relawan Remaja. Pustaka Kampung Impian diinisiasikan setelah melihat beberapa masalah di desa-desa yang menjadi lokasi program pelaksanaan Rumah Relawan Remaja sebelumnya. Setelah melihat beberapa anak yang seharusnya sudah bisa membaca tetapi belum bisa membaca. Berangkat dari masalah yang ada, Pustaka Kampung Impian memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mau belajar di luar jam sekolah mereka. Selama 5 tahun berjalan, alhamdulillah banyak perubahan yang terjadi pada anak-anak. Baik kemampuan dalam meningkatkan membaca anak-anak, itu berdasarkan laporan masyarakat terhadap belajar anak-anak di perpustakaan. Hal positif lainnya juga terdapat pada anak-anak yang bermotivasi untuk melanjutkan pendidikannya. Juga bisa mendorong anak-anak agar terus belajar dalam hal pendidikan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Guru Impian ditempatkan selama 1 bulan untuk memfasilitasi anak-anak yang ingin melakukan aktivitas di perpustakaan. Baik itu sekedar membaca, belajar maupun berkreativitas. Kegiatan para Guru Impian selama sebulan ini juga masih sama, yaitu meningkatkan minat baca anak-anak melalui beberapa metode belajar sambil bermain. Udah, coba saya kira. Siapa tokoh yang ada di dalam buku ini? Daun hijau. Bisa diambil dari sini. Ayo, kau udah baca?
Itu kan pakai pen kan. Perempuan tuh tahu gak? Nah, tuh tahu gak? Jadi tujuan saya dan tim datang ke Desa Sabah yaitu untuk membersamai anak-anak dalam segi belajar di perpustakaan. Baik belajar membaca, menulis maupun berekspresi. Kami belajar dengan anak-anak di sini sambil bermain di berbagai tempat, berbagai lokasi di Desa Sabah ini. Selama saya berada di Desa Sabah ini, saya merasakan berbagai hal positif yang berasal dari masyarakat di sini. Saya melihat masyarakat di Desa Sabah ini sangat terbuka dengan orang-orang luar. Mereka memperlakukan tamunya dengan baik. Kemudian sifat ramah mereka pun sangat terasa selama kami berada di Desa Sabah ini. Masyarakat yang terbuka, ramah dan baik membuat saya dan tim merasa senang. Lebih kurang awak berbujang. Kalau ada sayur petik, jangan lupa sayur kangkung. Kalau ada gitar di rumah, kalau tidak ada dibeli kemana-mana. Perkembangan anak selama di sini, ya saya lihat mereka ini sudah pandai dalam membaca karena saya sendiri ini pegang di kelas menulis. Jadi mereka pandai dalam membaca buku. Kemudian ketika disuruh untuk mereview, mereka bahkan bisa mereviewnya secara detail. Nah, bisa mereka menceritakan bagaimana kegiatan mereka dan juga dialognya itu bisa mereka ingat sedetail itu. Jadi memang mereka ini mampu bagus, selain dari segi lisan, dari segi tulisan mereka juga bagus-bagus sekali. Pameran Pustaka Kampung Impian ini sebenarnya untuk memamerkan hasil karya anak selama belajar di pustaka bersama kami. Jadi apa saja yang mereka pelajari itu yang kita pamerkan. Misalnya mereka ada belajar tentang bagaimana menceritakan cerita bebas, jadi di situ yang kita pamerkan bagaimana hasil karya anak. Misalnya mereka ada buat tentang
karya, ada buat tentang kerajinan tangan, misalnya kayak itu prakarya. Jadi itu yang kita tampilkan di pameran, bahwa anak-anak di desa ini punya juga kemampuan yang bisa kita pamerkan untuk dilihat oleh orang-orang di luar. Nah, selain dari pameran hasil karya anak, kita juga menampilkan tampilan mereka. Misalnya anak-anak di sini yang berpotensi ke drama, maka itu akan kita arahkan untuk drama. Begitu juga jika ada anak-anak yang mahir dalam bidang speakingnya itu bagus dalam berbicara, misalnya itu akan kita arahkan untuk MC. Begitu juga jika ada anak-anak yang badannya luntur untuk tarian, cocok, maka itu juga akan kita arahkan di situ. Nah, tampilan-tampilan seperti itu hanya sebagai penggerak, sebagai pengarah mereka untuk mereka lebih mengasah mental mereka lah ya, untuk lebih bangkit lagi. Nah, yang pertama sekali kita memang untuk fokuskan ke karya-karya anak yang sudah mereka pelajari selama belajar di pustaka di sini. Kehidupan sosial dalam masyarakat Bah ini sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena saya melihat di sini tidak ada sekat antara baik itulah aparatur desa, masyarakat biasa, bahkan pemuda-pemudinya. Dalam kehidupan selama yang saya jalani di sini, mereka tuh sangat terbuka, sangat bersahaja, dan seperti perasaan di rumah, di mana mereka itu tidak menganggap ini sebagai kami sebagai orang baru, tapi kami seperti dianggap orang teman lama yang berjumpa kembali. Selama saya berada di sini, saya juga mengikuti beberapa aktivitas ibu-ibu di sini seperti wiritan gitu kan. Selama proses wiritan itu juga masyarakatnya sangat terbuka dengan kami, ibu-ibunya sangat terbuka, tidak ada lagi sekat-sekat yang seperti saya bilang tadi. Para pemudi sama pemuda juga mereka sangat terbuka dengan kami di sini. Mereka datang hampir setiap malam datang ke rumah, berbagi cerita, sharing, kadang-kadang juga bermain-main bersama kami. Nah, jadi tidak ada status sosial yang harus terjaga antara satu dengan satu sama lain begitu. Dan mereka juga begitu, tidak ada sekat sosial yang menjadi apakah itu kecemburuan sosial, itu tidak ada. Saya tidak dapatkan itu di sini. Bacanya, besok kita tutup lagi videonya.
membaca karena mau pandai. Saya suka membaca biar pandai sekolah. Saya suka membaca karena suka. Saya suka membaca menjadi polisi. Saya suka belajar, apalagi sama Kak Mun. Saya semakin pintar belajar sama Kak Mun. Nama saya Rizka Maldavona, saya merupakan guru impian angkatan kelima dan sekarang berada di Desa Sabah. Jadi berpetualang merupakan guru terbaik bagi saya, karena melalui petualangan kita bisa pergi ke beberapa tempat. Di beberapa tempat ini kita bisa belajar hal-hal yang baru. Tidak seperti di satu tempat, di satu pustaka, di satu buku, berpetualang itu banyak dapat pelajarannya seperti itu. Jadi peluang itu ada di semua desa yang pernah saya kunjungi, tapi di desa ini saya melihat peluang besar dari diri anak-anak. Kemampuan mereka bercerita itu tentang buku yang mereka baca sangat bagus sekali, sangat excel. Anak-anak di sini mampu menceritakan dengan baik, mampu memahami buku yang kompleks pada umur mereka yang sangat belia. Harapan saya adalah semoga peluang anak-anak desa ini itu tidak menghilang begitu saja dengan alasan tidak ada kesempatan, karena banyak sekali kesempatan yang ada di dunia ini. Tidak ada uang, maka kita bisa dapat beasiswa. Tidak bisa membaca pada umur yang sudah tua, maka kita bisa belajar, karena tidak ada kata terlambat bagi belajar sendiri, seperti itu. Pendidikan itu bukan hanya tugas pemerintah semata-mata, tapi semua kita itu tanggung jawab kita semua. Seperti kata Ki Hajar Dewantara juga, bahwa dimanapun bisa menjadi sekolah dan siapapun menjadi guru. Saya ingin terus menjelajahi apapun yang ada di alam ini, khususnya di Aceh dan juga di Indonesia. Karena menjadi guru impian ini merupakan salah satu bagian dari visi dan misi yang hampir sama dengan cita-cita saya, yaitu ingin ikut berkontribusi untuk anak-anak negeri, walaupun tidak banyak andil yang saya berikan untuk mereka. Semoga saja bisa bermanfaat. Harapan saya untuk Desa Sabah, semoga di desa ini terus sama dengan daerah-daerah lain, yaitu seperti halnya janji kemerdekaan kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hingga ke pelosok negeri. Karena bagi setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan yang layak. Harapan saya terhadap anak-anak, mereka akan terus giat untuk belajar, giat untuk menggali potensi mereka yang mereka punya, agar mereka terus berkembang. Dan harapan saya, ketika saya atau rekan saya nanti sudah tidak berada lagi di Desa Sabah ini, mereka tetap memiliki semangat untuk terus belajar, karena belajar merupakan suatu proses diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tidak mesti belajar dalam dunia pendidikan, di luar pendidikan juga kita banyak bisa belajar banyak hal yang dapat kita petik.
Toko